Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang sungguh amat tidak ringan ini. Pandemi masih menghantui kita dan kita tidak tahu entah kapan selesainya. Sobat Jelata yang berbahagia, besok Republik ini, Indonesia kita, akan berumur 71 tahun. Sebuah usia yang tidak lagi muda. Kalau itu manusia, tentu kondisinya sudah kakek-kakek, usia emas, yang durasinya tidak lagi lama. Tetapi sebagai bangsa tentu tidaklah begitu lama. Apa fenomena yang kita lihat, yang perlu kita renungkan di salah satu fenomena yang Bang Kicak amati di sosial media adalah sesuatu yang sangat amat mengkhawatirkan kita, yaitu menurunnya kohesivitas sosial atau kerukunan kita sebagai warga bangsa. Kita lihat di grup-grup sosial media terjadi pertempuran pemikiran, pertengkaran yang non-substansial, yang lebih mengarah kepada sesuatu yang pada ujungnya akan merugikan kita bersama. Saling menyalahkan, saling menghujat, saling menyerang dengan kata-kata yang sungguh tidak pantas keluar dari mulut orang-orang yang beradab, dari mulut atau dari kepala orang-orang yang katakanlah intelek. Tapi itulah fenomena yang kita lihat. Dan kondisi ini sebenarnya bermula dari perbedaan-perbedaan pilihan politik yang seharusnya pada saat kontestasi selesai, maka sebagai warga bangsa mestinya kita kembali kepada esensi kebersamaan. Mari kita hargai apa yang telah menjadi pilihan mayoritas dan mari kita berkhidmat kepada isu-isu yang lebih substansial. Tetapi apa boleh buat, barangkali ini bagian dari sejarah yang harus kita lalui. Mungkin ini adalah sesuatu yang tak hanya terjadi di negeri kita, tapi juga di negeri lain. Mungkin, barangkali. Sebagai rasa galau Bang Kicak melihat kondisi tersebut, Bang Kicak pernah menuliskan sebuah puisi, atau katakanlah sebuah pantun, apapun namanya, sebagai bentuk ekspresi dari kekecewaan, sebagai bentuk aktualisasi dari fenomena apa yang Bang Kicak lihat. Bang Kicak akan membacakan puisi tersebut sebagai bagian dari rasa syukur Bang Kicak menyambut eksisnya bangsa ini sampai 71 tahun yang insya Allah besok akan kita rayakan secara bersama. Judul dari puisi ini adalah Laskar Kecilku. Umur di bawah 7 tahunan, lelaku pantas jadi tuntunan. Walau sering beda pilihan, tak mencemih mengkampretkan. Sering rebutan remote TV, memilih tontonan yang disukai, tapi tak sampai saling kelahi, karena cepat saling mengerti. Lihat fenomena di seantero negeri, sungguh sangat menyayat hati. Hanya negara rebutan kursi, banyak yang saling mencaci maki. Berbeda pilihan, jelas biasa, tak seharusnya saling hina. Jagalah harta paling berharga, rukun sesama warga bangsa. Ya, itulah puisi pendek yang Bang Kicak tulis untuk menggambarkan fenomena yang Bang Kicak lihat di percakapan-percakapan sosial media yang terjadi di negeri kita. Baik, Bang Kicak tak ingin berlama-lama sebagai bentuk dari pelajaran. Bang Kicak ingin sharing sebuah film dokumenter
bagaimana bapak-bapak bangsa ini merumuskan sesuatu yang walaupun berbeda, tetapi mereka tetap saling menghargai, dan pemilihan narasi, kata-kata, ekspresi, wajah, sungguh sangat patut kita teladani. Video ini adalah video proses berlangsungnya barangkali di konferensi meja bundar, dan dalam video ini sepertinya para bapak bangsa kita telah merumuskan, menyepakati apa yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Mari kita ikuti video ini sebagai bentuk pembelajaran bagi kita, sebagai bentuk dari penghargaan kita, satu proses panjang sejarah yang barangkali tidak semua kita pernah melihatnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi PFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi, rencana konstitusi yang nanti akan kita tanda tangani, dan sesudah itu akan diserahkan kepada delegasi Belanda. Saya tidak akan. Saudara Ketua, rapat yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan panitia bersama dari Republik dan PFU untuk merancang konstitusi sementara telah selesai. Maka konstitusi itu bersandar atas putusan-putusan dari Konferensi Inter-Indonesia dan atas pekerjaan panitia di sini. Maka dengan ini kami menyerahkan pekerjaan kita kepada sidang ini. Tuan Ketua, atas nama dari anggota-anggota redaksi komisi dari BFO yang diperintahkan untuk menyusun Undang-Undang Dasar dari Republik Indonesia Serikat, saya menyatakan bahwa di dalam tempo 1 bulan ini, kami dengan delegasi Republik dapat menyelesaikan konsep Undang-Undang Dasar yang kami juga telah majukan kepada delegasi BFO, dan delegasi BFO telah dapat menerimanya konsep Undang-Undang Dasar ini. Tuan Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Ini bunyinya: piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Bijeenkomst Federal Overleg tentang rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada hari Sabtu, tanggal 29 bulan Oktober tahun 1949, kami, delegasi Republik Indonesia dan delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal Bijeenkomst Federal Overleg yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen, setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua panitia ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan Schravenhage semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949, dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi Inter-Indonesia dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar Sementara berisi Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Kemudian daripada itu, maka untuk membuktikan itu, kami kedua delegasi dengan bersaksikan Tuhan Yang Maha Esa terhadap sikap suci dan kesungguhan keinginan bangsa dan tanah air Indonesia dalam menyelenggarakan rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat, membubuhkan tanda tangan para kami pada piagam persetujuan ini. A. Untuk Republik Indonesia, pemimpin delegasi Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Untuk daerah bagian yang bekerja sama dalam perhubungan, BFO. Untuk utusan Kalimantan Barat, Sultan Hamid kedua, Ketua BFO. Utusan Indonesia Timur, Ide Anak Agung Gede Agung, Wakil Ketua BFO pertama. Utusan Madura, Dr. Suparmo, Wakil Ketua BFO kedua. Utusan Banjar, AA Rifai. Utusan Bangka, Saleh Ahmad. Utusan Beliton, KA Muhammad Yusuf. Utusan Dayak Besar, Mohran bin Haji Muhammad Ali. Utusan Jawa Tengah, Dr. Raden Sujito.
Utusan Jawa Timur, Raden Temenggung Juwito. Utusan Kalimantan Tenggara, Muhammad Yamani. Utusan Kalimantan Timur, Haji Pangeran Sosronegoro. Utusan Pesundan, Mr. Raden Temenggung Jumhana Wiraatmaja. Utusan Riau, Raja Muhammad. Utusan Sumatera Selatan, Abdul Malik. Utusan Sumatera Timur, Raja Kaliamsah Sinaga. Saudara-saudara, setelah tadi piagam persetujuan dibacakan, marilah sekarang saya membacakan mukadimah daripada konstitusi kita sebelum konstitusi sementara itu kita tandatangani. Mukadimah. Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Saudara-saudara, sungguh pun kita telah mentandatangani konstitusi ini dan meminta kepada saudara-saudara supaya jangan saudara memberi konstitusi ini kepada pers untuk sementara waktu. Sebelumnya kita tutup rapat ini, tuan-tuan, saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, kebangsaan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara Ketua, mengizinkan saya untuk menambah satu pada dua kata. Negara Sumatera Timur tidak dapat menyetujui buat sementara waktu konstitusi ini hanya oleh sebab tentang satu hal berhubungan dengan ASEAN Selatan belum berkesudahan.